شق البحار. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita seperti biasanya, kitab Muqaddimah Hadramiyah karangan Al-Imam Aba Fadl rahimahullahu ta'ala, seorang ulama fikih dari Hadramaut. Kita sekarang sampai pada kitab yang berbicara tentang najis, ya, air yang najis. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembagian air yang najis terbagi menjadi dua, ada yang sedikit, ada yang banyak. Sekarang kita akan menyebutkan bab yang sangat penting, najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan oleh syariat. Nah, najis-najis yang dimaafkan oleh syariat. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yustasna masailu. Baik, kita katakan hukum asal, air yang sedikit kalau terkena najis, maka hukumnya apa jamaah sekalian? Najis. Gitu kan? Wa yustasna masailu, akan tapi ada pengecualian. Ada najis yang dia terkena air yang sedikit, tapi air yang sedikit ini tidak najis hukumnya. Masih apa? Masih suci. Apa najis-najis tersebut? Yang pertama disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, yang pertama, ma la yudrikuhu tarf. Apa artinya? Yang pertama adalah najis yang tidak kelihatan oleh pandangan manusia. Oleh pandangan manusia. Najis yang tidak kelihatan oleh pandangan manusia. Itu arti dari ma la yudrikuhu tarf. Maka ini dimaafkan. Contoh, jemaah sekalian, saya punya air di sini 1 gelas. Kemudian tiba-tiba ketika hendak saya minum air ini, tiba-tiba saya melihat lalat yang baru hinggap, ataupun lalat tersebut sebelumnya hinggap di kotoran. Kotoran ayam misalkan. Kotoran ayam najis tidak najis. Maka ketika setelah lalat ini hinggap di kotoran ayam, kemudian hinggap di air minuman saya, ya, masuk ke air, kakinya otomatis kan kena najis. Tapi masalahnya najis ini bisa dilihat enggak dengan mata? Kalau kita tidak melihat najisnya, maka ini masuk pada kategori ma la yudrikuhu tarf, najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia, maka dima'fu atau dimaafkan. Bagaimana hukum air ini? Hukumnya tetap suci. Kenapa? Karena najisnya tidak kelihatan oleh penglihatan kita. Ini yang pertama, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, najis yang kedua disebutkan di sini oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, maitatun la dama laha sa'il. Kita kasih nomor, ini yang kedua jamaah. Maitatun la dama laha sa'il. Apa artinya? Bangkai yang darahnya tidak mengalir. Bangkai yang darahnya tidak mengalir. Tidak mengalir. Kita tahu bangkai itu terbagi menjadi dua. Ada bangkai yang darahnya mengalir. Ada bangkai yang darahnya tidak mengalir. Di antara bangkai yang darahnya tidak mengalir seperti bangkai cicak. Ya, kemudian bangkai lalat misalkan. Atau bangkai apa lagi? Ya, banyak sekali, bangkai semut. Atau bangkai serangga-serangga kecil. Maka tentu, ya, kalau kita potek badannya misalkan, tidak mungkin keluar darah mengalir di situ. Beda halnya kalau bangkai tikus, ya, kalau kita potong anggota tubuhnya otomatis darah akan mengalir, jelas. Taib. Maka bangkai yang darahnya tidak mengalir ini, kalau bangkainya kemudian masuk ke air yang sedikit, air ini misalkan, maka bagaimana hukum airnya? Hukumnya tetap suci. Kenapa? Karena bangkai tersebut adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya. Contoh misalkan ini, minuman ini, tiba-tiba kejatuhan, bangkai dzubab. Bangkai dzubab berarti apa? Lalat, ya, bangkai lalat kemudian masuk ke dalam air ini. Apa hukumnya air ini? Suci. Suci. Kenapa kita katakan suci, mensucikan? Ya, karena
bangkai tersebut dalam mazhab Syafi'i, bangkai yang tidak mengalir darahnya, maka tidak mengapa kalau terkena air yang sedikit, tidak akan menajiskan air tersebut. Contoh masuk ke dalamnya bangkai semut, ya, bangkai serangga-serangga kecil, ya, bangkai nyamuk dan semisalnya. Nah, maka tidak mengapa, ya, aman-aman saja, airnya tetap suci meskipun air sedikit. Ya, meskipun airnya air yang sedikit. Illa, kecuali kata mu'alif rahimahullahu taala, illa in ghayyarat aw turihat. Kecuali bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya tadi, kecuali merubah sifatnya air. Ghayyarat itu artinya merubah. Kecuali merubah, ya, kecuali merubah sifatnya air. Auturihat, atau, ya, bangkainya sengaja diletakkan. Bangkainya, ya, sengaja diletakkan di air. Bangkainya sengaja diletak di mana? Di air. Nah, bangkainya sengaja diletak di air. Jadi gini, contohnya jamaah sekalian. Kan hukum asal, air sedikit. Kalau terkena bangkai yang tidak mengalir darahnya, aman. Ya, aman. Airnya masih suci, mensucikan. Kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau ternyata bangkainya merubah sifat dari air ini. Misalkan tadi terkena bangkai dzubab, bangkai lalat misalkan. Ya, tapi ketika kita cium airnya menjadi bau lalat ataupun bau bangkai lalat. Maka bagaimana hukumnya? Ya, dikarenakan sudah merubah sifatnya, maka hukumnya najis. Jadi pahami, itu yang pertama. Auturihat, atau ternyata lalatnya sengaja, antum sengaja mainan lalat, ini punya air satu gelas, tiba-tiba ada lalat lewat di depan wajah antum, kemudian ya ditangkap lalat tersebut, mati lalatnya. Ketika lalatnya mati, dimasukkan ke air, berarti antum yang melakukan, antum yang sengaja meletakkan lalat tersebut ke air. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya najis airnya, meskipun tidak berubah sifatnya. Kenapa? Karena antum yang melakukan. Karena antum yang melakukan. Itu pengecualian. Nah, itu pengecualian. Tapi kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Kemudian masalah selanjutnya, wa famu hirratin, ini masih pengecualian, ya. Wa famu hirratin tanajjasa summa ghabat wahtumila wuluha fi ma'in kathirin. Nah, wa famu hirra itu artinya dan mulut kucing. Hirra itu kucing, dan mulut kucing tanajjasa yang terkena najis. Misalkan kucingnya habis makan bangkai tikus misalkan, maka otomatis mulutnya terkena najis, iya atau tidak? Iya. Summa ghabat, kemudian setelah si kucing ini mulutnya terkena najis tikus, summa ghabat, kemudian pergi dalam waktu yang cukup lama. Wahtumila, kemudian ada kemungkinan, ya, wahtumila, kemudian ada kemungkinan kucing tersebut uluhuga, sudah membersihkan mulutnya, fima in kathir, di air yang banyak. Nah, di air yang banyak. Jadi kasusnya seperti ini jamaah sekalian, perhatikan. Ini saya punya air sedikit, kurang dari 2 kula. Kemudian saya juga punya di samping rumah saya ada sungai yang mengalir sangat deras. Intinya airnya sangat banyak di sungai tersebut. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, saya melihat pemandangan kucing saya habis memakan tikus, bangkai tikus. Otomatis mulutnya terkena najis atau tidak? Iya, terkena najis karena kan memakan bangkai tikus. Mulutnya terkena najis. Maka kemudian setelah memakan najis, si kucing saya ini pergi dalam waktu yang cukup lama. Dan ada kemungkinan ketika si kucing ini pergi sudah membersihkan mulutnya di air yang banyak. Yaitu dia mana tadi? Di sungai sekitar rumah saya. Kemudian ketika saya melihat kucing itu kembali lagi, kemudian menjilat air minum saya yang sedikit ini, bagaimana hukumnya jamaah sekalian? Maka airnya tetap suci. Kenapa seperti itu? Karena ada kemungkinan
tadi si kucing ini meskipun mulutnya terkena najis, ada kemungkinan dia sudah membersihkan najisnya di air yang banyak, yaitu di mana? Di sungai sekitar rumah saya. Ini di antara pengecualian ya, yang najis-najis yang apa? Yang dimaafu atau dimaafkan oleh syariat. Hanya sekedar kemungkinan, hanya sekedar kemungkinan. Taib, permasalahan yang kedua hampir mirip dengan ini, wa kadzalika shabi. Begitu juga anak kecil. Idza tanajjasa, kalau terkena najis badannya, summa ghaba wahtumila, kemudian si bayi tersebut pergi, menghilanglah intinya, main keluar rumah. Dan ada kemungkinan dia sudah membersihkan najisnya di air yang banyak, maka kalau dia menyentuh air yang sedikit sama. Hukumnya apa? Hukumnya airnya tetap suci. Saya contohkan lagi jamaah sekalian. Saya punya bayi misalkan. Saya punya bayi. Bayi saya ini mainnya, namanya juga anak kecil ya, masih umur 1 tahun atau 1 tahun setengah atau 2 tahun. Mainnya sembarangan. Kotoran dianggap roti kan bahasanya gitu. Kotoran kucing dianggap roti. Najis atau tidak najis? Nah, dan saya melihat ya anak saya mainan kotoran apa kotoran kucing misalkan. Nah, kemudian tiba-tiba anak saya nggak tahu kemana, main ke tetangga atau apa. Tapi di samping rumah saya itu banyak air. Ya, banyak air sungai dan semisalnya, atau banyak air yang ada di luar rumah, ya, banyak air yang berada di luar rumah dan semisalnya, atau ada keran-keran yang sangat banyak yang mengalir tidak ditutup dan semisalnya. Maka kemudian setelah anak saya ini pergi, kemudian kembali lagi, setelah kembali kemudian tangannya dicelupkan kemana? Ke air yang sedikit milik saya ini. Bagaimana hukum air yang sedikit ini? Sedangkan tadi saya melihat tangan anak saya sudah terkena kotoran kucing. Maka jawabannya, jika ada kemungkinan anak saya tadi sudah membersihkan tangannya di air yang banyak, di air sungai kah, atau di air kolah dan semisalnya, air yang banyak ya, maka ketika menyelupkan tangannya ke air yang sedikit milik saya, maka airnya tetap apa? Suci. Itu pengecualian dari najis yang dimaafkan oleh syariat ya dalam madhab Syafi'i. Nah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, lanjut. Wal qalilu min dukhanin najasah. Dimaafkan juga dukhan itu asap yang najis. Misalkan ada orang bakar-bakar kotoran kambing ataupun kotoran unta. Kotoran kambing najis, tidak najis. Dibakar, asapnya najis atau tidak najis. Maka asap yang sedikit, ya, syaratnya sedikit asapnya yang sedikit tersebut masuk ke halaman rumah saya, kemudian masuk ke dalam kolam air saya ya, kolah untuk mandi, masuk. Tapi sedikit ya, tidak banyak. Sedikit ataupun banyak ukurannya apa jamaah sekalian? Urfan, secara kebiasaan ya, urf. Kebiasaan orang mengatakan itu sedikit, maka sedikit. Kalau itu banyak, itu banyak. Intinya asap bekas kotoran tadi akhirnya masuk ke kolah air saya, mencampuri air. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya dimaafkan, tidak mengapa. Nah, kemudian wal yasiru minasya'rin najis. Dan rambut yang sedikit dari rambut yang najis. Nah, dalam madhab kita, madhab Syafi'i berpendapat bahwasanya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka rambutnya hukumnya apa? Najis. Rambutnya, bulunya hukumnya apa? Najis. Seperti kucing dan semisalnya. Nah, intinya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka rambutnya hukumnya apa? Najis. Maka rambut hewan tersebut, misalkan rambut kucing, kemudian terpisah dari badan kucing tersebut, masuk ke dalam air saya, sedikit akan tapi rambutnya sedikit, hanya beberapa helai saja sedikit. Uraf mengatakan sedikit. Bagaimana hukum air saya yang tercampur dengan rambut kucing tersebut? Hukumnya apa? Suci. Kenapa? Karena sedikit. Ini dimaafkan oleh apa? Oleh syariat. Wal yasiru min ghubari sirjin. Wal yasir min ghubari sirjin. Dan najis yang sedikit yang disebabkan oleh ghubar as-sirjin. Ghubar itu apa? Asap. Bukan asap ya, seperti debu ya. Debu yang najis. Debu yang najis. Nah, ghubarus sirjin itu artinya debu yang najis. Nah, contoh misalkan rumah saya dekat
kandang sapi ataupun kandang onta ya. Maka biasanya pemilik sapi ataupun pemilik onta tersebut mengumpulkan kotorannya kemudian dijemur di luar kandang agar apa? Agar kering kotorannya. Ketika kotorannya kering kemudian menjadi debu, ya terkena angin, otomatis ini namanya debu najis. Kenapa? Karena debunya dari apa? Dari kotoran. Maka debu yang najis ini berterbangan kemudian terkena air saya yang sedikit ini, misalkan masuk ke dalam air. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak najis. Itu dimaafkan oleh syariat dengan syarat debu tersebut adalah sedikit. Debu najis tersebut adalah apa? Sedikit. Kalau banyak tidak dimaafkan. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, ini tambahan faidah dari mu'alif, penulis rahimahullahu ta'ala, sebenarnya nggak ada kaitannya sama air. Nggak ada kaitannya sama air. Nah, beliau mengatakan, wala yunajjisu ghubarus sirjin a'ta'ahu ratbah. Tadi debu yang najis, debu bekas kotoran unta ataupun sapi tadi, ya, berterbangan dikarenakan angin yang kencang. Kemudian saya ingin berangkat ke masjid, saya wudhu, otomatis tangan saya kan bekas wudhu, masih ada basah-basahnya. Kemudian ya angin menghembuskan kotoran-kotoran tadi, sehingga debunya apa? Najis. Akhirnya debu tersebut menempel di tangan saya yang masih basah bekas wudhu tadi. Bagaimana hukumnya? Kata Al-Imam ya penulis kitab ini mengatakan wala yunajjisu, maka hukumnya tidak najis, tidak mengapa ya, meskipun debu tersebut terkena tangan saya yang masih basah bekas wudu. Itu diantara sesuatu yang dimaafkan oleh syariat ya dalam pandangan madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.